warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas, how are you today? Okay, welcome to SMA Namira official video with Miss Nila dalam study Bahasa Indonesia. Today is our 5th meeting. Okay, so watch the video until the end ya. Oke, untuk pertemuan atau meeting kali ini kita materinya membahas menganalisis teks resensi ya untuk kelas 11. If you don't understand, you can ask ya. Pertama, kita akan bahas pengertian dalam resensi ya. Menurut Rosidi, tahun 2009 resensi merupakan salah satu upaya untuk menghargai tulisan atau karya orang lain dengan cara memberikan komentar secara objektif. Oke, jadi resensi itu sama dengan mengulas suatu karya maupun dari segi kelemahan, kelebihannya atau kemenarikannya. Oke, untuk secara umum resensi dapat disimpulkan yaitu suatu istilah yang digunakan untuk menilai sebuah karya dengan cara memberikan komentar secara objektif mengenai keunggulan dan kelemahan dari buku, film, ataupun drama. Selanjutnya kita bahas tujuan. Apa tujuan resensi? Pertama, untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan buku atau film, drama, dan sebagainya yang diresensi. Yang kedua, memberikan gambaran secara ringkas kepada pembaca. Jadi, dengan adanya resensi, kita dapat memberikan gambaran singkat apa sih isi dari karya yang kita resensi itu secara singkatnya. Yang ketiga, tujuannya memberikan masukan untuk penulis. Oke, berarti dengan cara diresensi karyanya, berarti bisa memberi masukan ke penulis. Mana sih yang kelebihannya, yang perlu ditingkatkan, kelemahannya, ya. Untuk tujuan yang selanjutnya, untuk menguji kualitas buku dan untuk mengetahui latar belakang buku yang diterbitkan. Itu kalau buku. Kalau film, drama, ataupun karya-karya lain seperti lagu, itu sama saja ya. Manfaatnya diambil dari Wikipedia. Manfaat dari resensi ini yaitu bahan pertimbangan, yaitu memberikan gambaran untuk pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Yang kedua, manfaatnya nilai ekonomis, yaitu bisa mendapatkan uang atau imbalan. Manfaat yang ketiga, secara promosi buku. Dengan meresensi karya tersebut, maka secara tidak langsung kita mempromosikannya. Buku atau karya yang lain yang akan diresensi adalah karya yang baru terbit dan belum pernah diresensi sama sekali. Dengan kata lain, sebagai ajang untuk mempromosikan buku baru tersebut atau karya baru tersebut. Untuk manfaat terakhir yaitu pengembangan kreativitas. Semakin kita sering menulis resensi, maka kemampuan kita menjadi terasah karena telah terbiasa untuk menulis ya. Selanjutnya next yang kita bahas unsur-unsur yang ada dalam resensi. Terdiri atas 4 pokok. Yang pertama ada judul, kedua identitas buku, ketiga ringkasan buku, dan yang terakhir kelebihan dan kelemahan buku. Dalam judul itu terdapatlah judul karya yang diresensi yang semenarik mungkin sehingga pembaca tertarik. Untuk identitas buku itu ada judul, juga ada pengarang, penerbit,
dan ketebalan. Ya, jadi untuk judul resensi sama judul buku, judul resensi itu bisa pengembangan dari apa yang kita resensi. Kalau judul identitas buku atau karya itu judulnya, judul dari penulis aslinya atau pengarang aslinya. Untuk ringkasan buku atau karya itu ada pokok-pokok isi buku pada setiap babnya. Ya. Kelebihan dan kelemahannya itu ada isi, bahasa maupun ilustrasinya. Objek resensi. Next kita bahas itu objek resensi. Objek resensi itu ada novel atau cerpen, ada film atau drama, ada lagu, ada lukisan, ada buku pengetahuan. Jadi di sini Miss contohkan itu ada 5, ya. Misal lain karya-karya yang lain juga bisa. Next, struktur teks resensi. Struktur teks resensi terdiri atas identitas buku, yaitu orientasi, paparan argumen, dan penutup atau rekomendasi. Orientasi terdiri atas jenis buku dan kepengarangan, sedangkan paparan argumentasi itu analisis penilaian atau keunggulan dan kekurangan buku atau karya. Penutup itu penutup dari kita yang meresensi atau rekomendasi apa untuk pembaca. Next, terima kasih. Itu saja materi singkat kita. Thank you for watching our attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.